Satu, dua, tiga. Shalom. Mana nih suaranya kurang semangat ya? Kita ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Shalom. Nah, baru namanya semangat itu. Nah, gimana kabarnya Imaners? Baik-baik semua kan? Sehat semua kan? Pasti dong, anak Tuhan selalu dikasih Tuhan kesehatan. Nah, pada saat ini kita mau mulai PD kita hari ini. Teman-teman bisa meninggalkan segala aktivitas yang mengganggu ketenangan teman-teman. Teman-teman bisa mengambil sikap yang terbaik teman-teman selama baik di rumah, baik dimanapun, di kamar, dimanapun teman-teman berada. Kita mau ambil posisi yang ternyaman untuk menghadap sama Tuhan, dan kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Aku mau ngajak teman-teman di sini buat kita sama-sama bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan mari sama-sama kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita ulangi pujian ini dari awal dengan hati yang lebih bersungguh-sungguh lagi. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa untuk memohon penyertaan Tuhan dalam PD online kita hari ini. Mari kita menutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun kondisi yang sedang kami alami saat ini Bapa, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh tetap mengikuti PD online Tuhan dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyadari betul Tuhan Yesus bahwasanya kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami masih jatuh dalam dosa Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami Bapa, dan layakkan kami Tuhan Yesus untuk menghadap hadirat-Mu saat ini Bapa. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu saja Bapa, penuhi kami semua Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap daripada kami Bapa. Berkati Tuhan Yesus jalannya PD online pada hari ini, berkati pelayan firman, berkati siapapun yang terlibat Tuhan dalam PD online hari ini Tuhan Yesus. Kiranya semuanya boleh terberkati Tuhan melalui PD online hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 1, 2, 3. Shalom. Nah, sip, semangat. Oh iya, kita udah lama nih nggak tes sukacitanya Imaners. Nah, udah pada lupa apa gimana nih? Yuk kita sama-sama tes sukacita ya, walaupun lagi pada di kamar atau dimanapun, sama-sama kita tes sukacita ya. 1, 2, 3. Immanuel ada sukacita. Yes, 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 yes. Sukacita, sukacita. Mantap. Oke, karena udah pada sukacita dan masih ingat semua ternyata, mari kita pujikan nama Tuhan. Mari kita pujikan, bukan sembarang pekerja. Mari kita pujikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita, karena tadi udah tes sukacita. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, semua amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu
Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Mencari siap dibangun, mencari siap dibangun, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, puji Tuhan. Oke, sebelum kita memasuki pelayanan firman hari ini, aku mau tanya dulu nih, siapa di sini yang udah baca Jarkoman PD? Hayo lu, hayo. Nah, pastinya udah tahu kan tema dan ayat PD online kita hari ini itu apa. Nah, temanya itu adalah setia, jujur, dan taat dalam melayani Tuhan. Nah, ayatnya terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-14 sampai dengan 26. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita mau mempersiapkan hati kita dan kita akan pujikan lagu Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu,
menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom Imaners yang dimanapun berada. Hari ini sebuah sukacita yang luar biasa kita bisa bertemu lagi. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Walaupun tidak berjumpa, tapi kita percaya tetap ada sukacita yang luar biasa. Kita akan berdoa. Ucap syukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa baik, anugerah-Mu limpah buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami minta Tuhan hadirat-Mu nyata dimanapun kami beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah hadir Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami itu menyenangkan hati-Mu. Jamah kami Tuhan, jamah setiap Imaners dimanapun yang ada Tuhan. Kami percaya apapun kondisi mereka Tuhan, mereka terus dalam kelimpahan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Hari ini sesuai dengan tema yang diberikan, sejuta pelayanan, setia, jujur, dan taat dalam pelayanan, yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 14-26. Ya, kita sebelum kita membahas, kita akan baca pendahuluannya 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ekspresi dari rasa syukur kita ketika kita sudah ditebus oleh Yesus adalah melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukanlah milik dari hamba-hamba Tuhan aja atau pendeta ataupun mereka yang melayani di mimbar, tapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, karena pilihannya dua, hamba Tuhan atau hamba setan. Jadi sebuah kasih anugerah yang luar biasa kalau kita bisa melayani Tuhan. Nah, tapi bagaimana caranya kita memiliki kesetiaan dan kejujuran dan ketaatan dalam melayani? Nah, dari ayat yang kita baca, latar belakang ayat ini, Paulus memberi nasihat kepada Timotius yang sedang berhadapan dengan para pengajar sesat di jemaatnya. Selain itu, sebagian jemaat juga tampaknya suka berdebat kusir, suka debat yang gak ada gunanya, dan hidup dengan mengutamakan kenikmatan dunia. Paulus menasihati Timotius agar ia bisa menunjukkan bagaimana hidup sebagai teladan iman dan mendidik dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi latar belakangnya jelas bahwa ada pengajar-pengajar sesat dan ada jemaat yang senangnya berdebat kusir. Berdebat kusir itu hanya debat yang nggak ada ujungnya. Ya, itu hanya untuk menyenangkan kedagingannya. Dan dikatakan kamu harus menjadi teladan iman. Sebelum kita belajar tentang apa yang harus kita lakukan, kita harus mendefinisikan apa sih yang dimaksud pengajar sesat itu. Ya, kita akan buka Yudas 1 ayat 1-4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dari ayat ini tampak nyata bahwa penyesat itu dari dalam kekristenan.
Mereka menyelusup, menyalahgunakan kasih karunia. Nah, cirinya apa sih? Cirinya jelas. Ada dua yang terlihat dari ayat yang tadi kita baca. Yang cirinya adalah mereka adalah orang fasik. Siapa sih orang fasik? Adalah orang bejat yang memutarbalikkan berita tentang rahmat Allah kita. Ada penafsiran baru yang sesuai dengan maunya atau kedagingannya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kesempatan melampiaskan hawa nafsu. Orang-orang fasik ini mengartikan Alkitab dengan cara yang salah, cara yang keliru untuk apa? Memuaskan hawa nafsunya. Yang kedua adalah orang-orang yang menolak Yesus. Ya, menolak Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan menolak Yesus sebagai penguasa atas hidup kita dan atas segalanya. Jadi kalau ada penafsiran-penafsiran yang menolak Yesus sebagai Tuhan, apalagi hanya Yesus dianggap Allah kecil gitu ya, itu jelas itu penyesatan. Dan munculnya penyesatan itu kenapa? Karena tadi hawa nafsu dunia. Jadi bagaimana kita menanggulangi atau mencegah orang-orang seperti itu atau kita tidak terjerumus menjadi penyesat-penyesat? Yang pertama yang kita pelajari dari ayat yang kita ada dua hal. Yang pertama adalah tidak kompromi dengan dunia. Kalau kita baca ayat 14 sampai 17, saya nggak baca full karena ayatnya cukup panjang, bisa dibaca di rumah. Tidak kompromi dengan dunia. Jangan kita ambil dari Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi, ini menyadarkan kita bahwa kita butuh firman setiap hari untuk mengubahkan segala asumsi dan nilai-nilai dalam hidup kita. Ya, otak kita itu penuh dengan asumsi, penuh dengan nilai-nilai, penuh dengan hal-hal yang dari duniawi, mungkin dari kecil kita anggap itu kebenaran. Tapi ternyata setelah kita baca firman, kita sadar itu tidak benar. Seperti dulu waktu kecil saya kalau mau ibadah selalu diiming-iming, nanti kalau habis ibadah kita makan enak. Ya, jadi dulu kenapa saya semangat ibadah? Karena pengen makan enak, bukan karena cinta Tuhan. Ya, dan ketika saya kecil juga selalu dikatakan bahwa kalau kamu nggak ke gereja, nanti nilaimu jelek. Jadi ada ketakutan yang luar biasa kalau saya nggak ke gereja, nanti saya jadi sial. Jadi nilai saya jelek dan segala macamnya, saya nggak naik kelas dan segala macamnya. Jadi pergi ke gereja jadi sebuah keharusan yang sebenarnya tidak dari hati. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, tapi semakin dewasa, semakin saya belajar firman, saya sadar betul bahwa ibadah itu adalah bentuk ekspresi kita, cinta kita sama Tuhan untuk datang beribadah, menyembah Dia. Jadi ekspresi cinta kita, ekspresi ketergantungan kita, rasa syukur kita adalah beribadah. Jadi kalau kita punya konsep yang berbeda, maka ibadah jadi sebuah hal yang menyenangkan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, hal seperti itu bagaimana bisa berubah? Ya karena kita baca firman, karena kita belajar firman. Ya, jadi kita harus sering baca firman karena kita mau merubah pikiran kita. Kenapa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Kalau hari ini kita percaya kehendak Tuhan baik saja, itu belum cukup. Karena ternyata baik tidak cukup, ternyata ada yang berkenan, levelnya lebih tinggi, berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata hidup berkenan aja nggak cukup, ada yang levelnya di atas itu yang sempurna. Sampai kapan kita belajar? Sampai seumur hidup kita. Nah, hari ini untuk belajar berkenan saja, kita harus ngerti sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar bagaimana kebenaran firman itu berbicara atas hidup kita. Untuk itu, firman Tuhan dikatakan jelas ya, di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikut aku. Jadi kata tidak kompromi itu kan apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri dan memikul salib Kristus. Kita harus membuang semua ego kepentingan kita dan biarkan Yesus memimpin. Dan penjelasan yang sederhana saya paling suka dari The Message. Katakan, then Jesus went to work on his disciple. Anyone who intends to come with me has to let me lead. You're not in the driver's seat, but I am. Ya, dikatakan bahwa semua
yang percaya, yang intens, yang datang kepada Tuhan, biarkan aku yang bukan kamu yang duduk di driver seat, tapi aku, kata Tuhan. Bukan kamu yang memimpin hidupmu, tapi aku, kata Tuhan. Jadi biarkan ego kita tinggalkan semua, harga diri, semua kepentingan pribadi, biarlah kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Supaya kita tidak kompromi dengan dunia ini. Ya, tadi ayat yang kita baca, ayat yang nats yang kita baca hari ini, itu menggambarkan jelas bagaimana kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dan kita harus sadar bahwa selain dengan uncompromised atau tidak kompromi dengan dunia ini, kita lagi menyatakan kebenaran Allah. Ya, 2 Korintus 4 ayat 2 katakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaiknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kita adalah saksi Kristus. Mau kita sadar atau tidak sadar, kita dilihat orang. Perbuatan kita itu diperhatikan orang. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah cermin dari Kristus. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan orang lain melihatnya, maka sebenarnya kita lagi mendukakan Tuhan atau kita lagi mempermalukan Tuhan. Jadi dikatakan di sini, aku menyerahkan diriku untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kenapa? Itulah kenapa kita harus jaga hidup kita dengan benar. Ya, untuk itu hindari godaan dalam pelayanan. Ini seringkali saya katakan dalam pelayanan kita harus hati-hati untuk godaan pelayanan ini. Dari ayat yang tadi kita baca, ada yang pertama adalah segala perbuatan tersembunyi. Apa itu? Segala ambisi untuk terkenal. Wah, ini sekarang kalau sistemnya IG, saya sempat tergoda. Kalau like-nya banyak itu seneng. Wah, tapi kalau like-nya dikit, waduh kok lemes ya, ini kenapa nih gitu ya. Padahal yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Mau di like banyak, mau di like enggak, seharusnya tidak bermasalah gitu ya. Bukan kitanya, tapi firman Tuhan yang kita bagikan. Jadi ambisi yang terselubung itu berbahaya. Kita kadang nggak sadar, mengejar jabatan, perselingkuhan, ya mengejar amplop, wah itu hal-hal yang kadang berbahaya. Ya, kadang ada guyonan ya hamba Tuhan. Oh, saya nggak ngejar amplopnya kok, ngejar ngejar isi amplopnya, sama aja gitu kan. Saya mau katakan bahwa bukan itu yang kita cari. Menjadi hamba Tuhan bukanlah pekerjaan, tapi sebuah pelayanan. Gak dibayar, it's okay, karena pelayanan adalah memberi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, berlaku licik, seperti fitnah untuk menjatuhkan orang lain, tidak jujur dan segala macam. Ya, kalau pakai topeng lah gitu ya, atau jadi asal bapak senang dan segala macamnya, hal-hal yang tidak benar yang kita harus tidak lakukan itu. Yang kedua adalah memalsukan firman Tuhan, mengkhotbahkan apa yang enak didengar saja. Ya, kenapa khotbah saya kadang terlalu keras? Ya, karena saya mengkhotbahkan kebenaran. Yang saya bagikan adalah kebenaran Kristus dan kita mau belajar di dalamnya. Yang kedua, dari tadi yang pertama adalah tidak kompromi. Yang kedua adalah hiduplah dalam integritas. Integritas tuh di luar sama di dalam sama. Kalau kita ngomong kekudusan, ya kita lakukan kekudusan. Kalau kita ngomong kebenaran, ya kita lakukan kebenaran. Ya, 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 katakan gini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ini sebuah warning bagi kita. Jangan sampai hari ini kita cinta Tuhan, setahun lagi kita bisa terseret gitu ya. Karena hari ini godaan itu begitu luar biasa dengan penyesatan. Ayat 18 katakan gini, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita nggak bertumbuh di satu titik dan terus hanya stay di situ. Kita nggak jalan di tempat, tapi kita harus bertumbuh. Untuk itu, kenapa sih kita harus sekali lagi baca firman Tuhan? Karena hari ini firman Tuhan tuh kaya banget.
hari ini kita baca firman Tuhan, mungkin 5 tahun lagi kita baca firman Tuhan, kita dapat rema yang baru, sesuatu yang baru yang Tuhan perdalam dan perdalam. Jadi kita harus terus tinggal dalam kebenaran firman-Nya. Cara hidup dalam integritas gimana sih? Yang pertama, waspadalah terhadap penyesatan. Belajar sungguh merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, firman Tuhan dikatakan Hosea 6 ayat 3, katakan sungguh-sungguhlah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kebenaran firman supaya jangan terseret dalam kesesatan tadi kan. Jadi firman Tuhan itu yang menjaga hidup kita. Ya, kemarin saya juga sempat sharingkan bahwa kenapa sih kita harus baca firman Tuhan? Ya, sama seperti firman Tuhan itu sama seperti guidance. Sama seperti tembok yang menjaga hidup kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, tembok itu tidak kelihatan, tapi begitu kita melanggar maka ada sirene yang akan berbunyi. Ya, sama seperti kita ke supermarket, kalau ada barang yang belum kita bayar, kebawa tas kita, maka sirene itu akan berbunyi. Nah, ketika sirene kita berbunyi, maka yang kalau kita lakukan ini, kita bertobat, maka sirene itu tepat. Sirene itu mengingatkan kita. Tapi kalau sirene itu berbunyi dan kita mengabaikannya, wah, itu berbahaya. Sirene itu akan berbunyi terus, tapi ketika kita mengabaikan pertama, kedua, ketiga, maka kita jadi bebal. Telinga kita sudah nggak mendengar kebenaran firman itu lagi, dan kita jalan dalam kesesatan. Jadi waspadalah terhadap penyesatan. Biarlah kita baca firman Tuhan itu untuk apa? Semakin kita peka bahwa ini salah, oh jangan dilakukan. Yang kedua, cara hidup dalam integritas bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus lewat apa? Komunitas sel. Kenapa sih kita harus tumbuh dalam komunitas? Karena itu kita butuh orang untuk menopang kita. Kita butuh sharing, kita butuh teman-teman yang mendoakan kita. Ya, jadi pastikan bahwa kita punya komunitas yang benar. Kalau komunitas kita salah hari ini, ya kita harus bertobat. Ya kita harus kembali kepada komunitas yang benar. Kita cari komunitas gereja yang tepat di mana kita bertumbuh bersama-sama. Untuk itu, penting teladan. Menjadi teladan itu lebih penting dari apapun. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12 kita sering ya, jadilah teladan ya bagi orang percaya dalam perkataan. Jadi perkataan kita, tingkah laku, kasih dan kesetiaan dan kesucian. Nah, ini bagian terakhir yang paling senang biasanya. Kesimpulan dari setia, jujur, dan adil dalam pelayanan. Yang pertama tadi jelas, jangan kompromi dengan dunia ini. Ya, kita harus pegang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam integritas. Pastikan bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh integritas. Kita nggak ada lagi topeng, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya bahwa pelayanan kita dengan dasar yang murni, hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, perenungan Instagram saya namai, saya ambil dari 1 Korintus 1 ayat 31. Saya pakai bahasa Inggrisnya, you want to be proud about something. Kalau kamu bangga tentang sesuatu, be proud of what the Lord has done. Banggalah terhadap sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Perenungannya adalah gini, sebagai orang percaya, kebanggaan kita bukanlah pada apa yang kita bisa lakukan. Manusiawi banget kan kalau kita bisa lakukan sesuatu kita bangga. Ya, atau prestasi apa yang kita bisa lakukan. No, bukan itu. Itu semua nggak berharga di mata Tuhan. Tuhan nggak butuh CV kita. Oh, prestasi A, B, C, D, E, Tuhan nggak butuh itu. Pelayanan kita, oh udah melayani ribuan orang, nggak, Tuhan nggak butuh itu. Ya, karena semua itu berasal dari Allah, bukan kuat kita. Jadi kalau kita mau berbangga, berbanggalah atas Yesus yang bekerja di dalam kita. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia masa kininya lebih gamblang. Jadi seperti ada yang tertulis dalam Alkitab, orang yang mau berbangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini mau berbangga, istilahnya mau sombonglah karena Tuhan itu bekerja di dalam kita, bukan karena kita hebat, enggak. Jadi sebuah kesimpulan yang luar biasa, bagaimana kita mau setia, jujur, dan tetap taat. Tadi dua, tidak kompromi. Dan yang kedua adalah hidup dalam integritas. Pastikan bahwa hidup kita
dalam berjalan dalam kehendak-Nya. Dan yang terakhir nih, pastikan bahwa Yesus yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Pastikan bahwa Dia yang dimuliakan dan kita biarlah hanya jadi hamba. Ya, kodanya pelayan Tuhan adalah biarlah kemuliaan bagi Tuhan atau kemuliaan bagi dua. Ya, jangan. Biarlah kemuliaan ya bagi Tuhan saja. Jadi Yohanes 3 ayat 30 katakan ia harus makin besar tetapi apa? Aku harus makin kecil. Jadi kejar perkenanan Allah saja. Dan satu hal yang pasti, penutupnya kita bisa melayani tanpa mengasihi Tuhan. Bisa, banyak orang punya skillful bisa melayani Tuhan di gereja tapi dia nggak mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa melayani. Tanda kita mengasihi Tuhan, kalau kita bisa bilang mengasihi Tuhan berarti kita harus melayani Tuhan. Nah, saya mau share satu video yang baru saja dibuat oleh saya dan teman-teman. Ada satu lagu yang judulnya Kami Berdoa yang saya baru share, saya baru kerjakan bersama teman-teman dari Diaspora Generation. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami rindukan pemulihan-Mu. Kau sembuhkan bangsa ini. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Ini doaku. Mohon belas kasih-Mu atas negeriku Indonesia, ampunilah dan pulihkanlah. Kami berdoa. Dan biarlah ini video teasernya 1 menit saja. Teman-teman bisa lihat video fullnya di Instagram Diaspora Generation. Tapi biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa ini bukan kuat gagah kita. Kita bisa lakukan semua ini bukan karena wah saya bisa nyiptain lagu, nggak. Saya nggak bisa main musik. Tapi kalau saya bisa nyiptain lagu itu anugerah. Dan ada senior saya yang jago musik, saya tanya gimana dong feedbacknya dong, ketika dia bilang saya tuh bingung sama kamu mas, kamu nggak bisa main musik tapi kamu bisa nyiptain musik yang harmoninya perfect banget. Saya bilang masa sih? Iya, kamu tuh dapat blessing. Wah, saya langsung kayak mau nangis itu waktu baca WA itu. Saya mau bilang bahwa kita bisa lakukan semua ini karena apa? Karena Tuhan. Kalau Tuhan gak ada di kita, matilah kita. Kita nggak bisa buat apa-apa. Ingat ya, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau hari ini kita mau hidup dalam tadi ya, setia, jujur, dan taat, tinggallah di dalam kasih Tuhan. Ya, biarlah ini video ini menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu bisa bekerja melalui orang-orang yang tidak bisa di luar kemampuannya. Saya nggak bisa main musik, tapi saya bisa nyanyiin lagu. Dan semua itu anugerah. Dan biarlah renungan hari ini membuat kita semakin semangat mencintai Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan nyata atas setiap anak-anak muda Imaners dimanapun berada Tuhan. Kami percaya biarlah hidup kami Tuhan tidak kompromi, dan biarlah hidup kami hidup dalam integritas untuk kami setia, jujur, dan taat dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan, glory hanya bagi Engkau Tuhan, bukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati kita.
kita akan berdoa buat pulang. Kami ucap syukur kalau Tuhan luar biasa. Kau Allah yang membuat semuanya indah, semuanya baik Tuhan. Saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Bila anak-anak-Mu terus diberkati Tuhan, terus dalam pelindungan Tuhan, terus dalam kesehatan yang sempurna Tuhan. Di tengah wabah ini Tuhan, biarlah mereka dalam perlindungan Allah yang sempurna. Biarlah saat ini terima berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberkati Engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, yang menjaga Engkau, yang membuat apa yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil, pekerjaan orang tuamu juga dibuat berhasil, semuanya dalam tangan perlindungan Allah yang sempurna. Terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Imaners, persekutuan doa kita sudah selesai. Terima kasih untuk Kak Dimas atas pelayanannya di persekutuan doa online PMK Immanuel. Yuk kita lihat pengumuman di minggu ini. Yang pertama ada doa sore online yang akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 13 Mei jam 5 sore. Pantengin terus ya IG PMK Immanuel. Persekutuan doa online akan dilaksanakan minggu depan jam 11 pagi. Pantengin terus YouTube dan Instagram PMK Immanuel. Bagi kamu yang memiliki pendapat tentang persekutuan doa online, boleh mengisi link aspirasi yang tertera ya. Kami dari Panitia Immanuel Misi mengucapkan terima kasih kepada kakak abang teman-teman yang telah berpartisipasi dalam donasi. Donasi akan disalurkan ke Panti Rehabilitasi Jiwa Pondok Kasih Malang Waras. Sudah dilaksanakan kemarin tanggal 5 Mei 2020. Selamat ujian magang untuk Kak Titania, Bang Tulus, dan Bang Karel. Semangat terus untuk tahap selanjutnya. Dan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang bertambah usianya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Jumat.